Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali Bapak Ibu di channel Gemi Gongbu. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas studi kasus di bagian yang ke-21 Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum bergabung bersama channel kami, silahkan klik like, komen, dan subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Dan video ini hanya sebagai referensi untuk Bapak Ibu menghadapi UKPPPG. Jadi jika masih belum sesuai, silakan Bapak Ibu bisa merubahnya sendiri sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu masing-masing. Selamat menyimak Bapak Ibu. Dengan pertanyaan, jika Bapak Ibu seorang guru, pasti pernah mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Tuliskan pengalaman real atau nyata Bapak Ibu maksimal 500 kata terkait yang pertama, permasalahan apa yang pernah Bapak Ibu hadapi. Yang kedua, bagaimana upaya Bapak Ibu untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, apa hasil dari upaya Bapak Ibu tersebut. Dan yang keempat, pengalaman berharga apa yang bisa Bapak Ibu petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita ke studi kasus yang pertama Bapak Ibu. Menghadapi permasalahan siswa dengan disgrafia di kelas 5. Di kelas 5, saya memiliki seorang siswa yang menunjukkan kesulitan signifikan dalam menulis. Meskipun kemampuannya dalam aspek verbal dan pemahaman konsep sangat baik, siswa ini seringkali tertinggal dalam tugas menulis. Tulisannya pun sulit dibaca dan dia membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas yang melibatkan menulis tangan. Saya menyadari bahwa siswa ini mungkin mengalami disgrafia, yaitu sebuah kondisi yang mempengaruhi keterampilan menulis. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Langkah pertama yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan orang tua siswa dan tim pendukung pendidikan khusus di sekolah untuk mendiskusikan permasalahan ini. Baru setelah evaluasi lebih lanjut, siswa ini didiagnosis dengan disgrafia. Saya kemudian menerapkan beberapa strategi untuk membantu siswa ini mengatasi kesulitan menulisnya. Yang pertama, penggunaan teknologi. Saya memperkenalkan penggunaan perangkat teknologi seperti tablet atau laptop di kelas. Siswa ini diperbolehkan untuk mengetik tugas-tugasnya alih-alih menulis tangan yang secara signifikan mengurangi stres dan meningkatkan produktivitasnya. Kemudian yang kedua, tugas alternatif. Saya menyesuaikan tugas-tugas menulis dengan memberikan pilihan lain seperti mengerjakan proyek lisan atau visual. Misalnya siswa ini bisa menyampaikan laporan melalui presentasi lisan atau membuat diagram yang menggambarkan ide-idenya. Kemudian yang ketiga, pendekatan multisensori. Saya menggunakan pendekatan multisensori dalam mengajarkan keterampilan menulis. Jadi siswa ini saya ajak untuk menelusuri huruf-huruf dengan bahan yang berbeda seperti pasir atau lilin untuk membantu memperkuat koneksi antara gerakan tangan dan huruf yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, bimbingan khusus. Saya memberikan sesi bimbingan khusus di mana siswa ini diajarkan teknik menulis yang lebih efisien, termasuk cara mengatur dan merencanakan tulisan sebelum menulis, serta cara menulis secara lebih lambat dan terfokus Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, penguatan positif dengan cara memberi penghargaan atas usaha siswa ini, bukan hanya hasil akhirnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan dirinya dalam menulis Bapak Ibu. Kemudian bagaimana hasilnya? Setelah beberapa bulan, siswa ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kinerjanya. Meskipun menulis masih menjadi tantangan, dengan dukungan teknologi dan penyesuaian tugas, siswa ini menjadi lebih produktif dan percaya diri. Kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas menulis dengan bantuan teknologi membantunya untuk tetap sejalan dengan teman-temannya. Selain itu, motivasi belajarnya meningkat dan dia mulai berpartisipasi lebih aktif dalam tugas-tugas yang melibatkan penulisan. Dari sini saya belajar bahwa penting untuk menggali kebutuhan khusus setiap siswa dan menyediakan dukungan yang tepat. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam membantu siswa mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Selain itu, memberikan fleksibilitas dalam cara siswa menyelesaikan tugas dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keberhasilan mereka. Dan juga menghargai usaha dan memberikan dukungan yang konsisten juga memainkan peran penting
dalam membantu siswa dengan kebutuhan khusus untuk berkembang di kelas. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk studi kasus yang selanjutnya adalah menghadapi siswa dengan kecemasan sosial di kelas 4 SD Bapak Ibu. Di kelas 4, saya memiliki seorang siswa yang mengalami kecemasan sosial yang sangat tinggi. Jadi siswa ini cenderung menarik diri dari interaksi dengan teman-teman sekelasnya. Kemudian dia juga sangat jarang berbicara di kelas dan tampak cemas ketika diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok atau berbicara di depan kelas. Kecemasan ini berdampak negatif pada performa akademiknya, terutama dalam tugas yang melibatkan kerja kelompok atau presentasi. Langkah pertama yang saya ambil sebagai upaya penyelesaian adalah berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut untuk mencoba memahami perasaannya dan penyebab kecemasannya. Saya juga berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisinya di luar sekolah dan mencari tahu apakah ada dukungan tambahan yang dapat diberikan Bapak Ibu. Kemudian, berdasarkan informasi yang diperoleh, saya menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, pendekatan bertahap. Saya mulai dengan memberikan tugas-tugas yang tidak terlalu menonjolkan siswa ini di depan umum. Misalnya, saya memberikannya kesempatan untuk bekerja dalam kelompok kecil dengan teman-teman yang lebih akrab dengannya sebelum memintanya berpartisipasi dalam kelompok yang lebih besar. Jadi secara bertahap saya mengajaknya untuk lebih aktif, dimulai dari tugas-tugas yang hanya melibatkan sedikit berbicara di depan kelas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dukungan emosional saya lakukan dengan menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung di mana siswa ini merasa nyaman untuk mengekspresikan diri. Saya sering memberikan pujian dan dorongan ketika dia berhasil mengatasi kecemasannya dan berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Saya juga menekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian yang ketiga, pengaturan khusus. Jadi ketika ada presentasi atau tugas yang memerlukan partisipasi publik, saya memberikan opsi kepada siswa ini untuk menyampaikan tugasnya secara pribadi kepada saya terlebih dahulu sebelum mencoba melakukannya di depan teman-temannya. Hal ini membantunya mengurangi tekanan dan membangun kepercayaan diri Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaborasi dengan konselor sekolah. Saya mengarahkan siswa ini untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dari konselor sekolah. Konselor bekerja dengan siswa ini untuk mengembangkan strategi menghadapi kecemasan seperti latihan pernafasan, visualisasi, dan teknik relaksasi yang dapat diterapkan di kelas Bapak Ibu. Kemudian hasilnya setelah beberapa bulan menerapkan strategi ini, saya mulai melihat peningkatan dalam partisipasi siswa. Siswa ini menjadi lebih nyaman berinteraksi dengan teman-temannya dan mulai berbicara lebih sering di kelas. Meskipun masih ada momen di mana kecemasan muncul, dia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengatasi rasa takutnya dan berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan di kelas. Kecemasannya tidak lagi menjadi penghalang utama dalam pembelajarannya Bapak Ibu. Dan pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya kesabaran dan pendekatan yang penuh empati ketika bekerja dengan siswa yang mengalami kecemasan sosial. Dengan memberikan dukungan emosional yang konsisten dan menciptakan lingkungan yang aman, siswa dapat belajar mengatasi rasa takutnya dan mulai berkembang di lingkungan sosial dan akademis. Ini juga menegaskan betapa pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan konselor untuk memberikan dukungan yang tepat bagi siswa dengan kebutuhan emosional khusus Bapak Ibu. Kemudian untuk studi kasus yang selanjutnya, menghadapi siswa dengan gangguan pemusatan perhatian di kelas 5 SD Bapak Ibu. Saya memiliki seorang siswa di kelas 5 yang mengalami gangguan pemusatan perhatian atau Attention Deficit Disorder atau ADD. Jadi siswa ini tidak hiperaktif Bapak Ibu, tetapi sangat sulit untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas di kelas. Dia sering melamun, tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Hal ini berdampak negatif pada prestasi akademiknya, terutama pada mata pelajaran yang membutuhkan konsentrasi tinggi seperti matematika dan sains. Untuk upaya penyelesaiannya, saya memulai dengan berbicara pada orang tua siswa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai perilaku siswa ini di rumah
dan apakah dia telah menerima diagnosis ADD. Setelah mengkonfirmasi kondisi tersebut, saya bekerja sama dengan mereka untuk mengembangkan strategi yang dapat membantu siswa ini di kelas. Berikut adalah beberapa langkah yang saya terapkan, Bapak Ibu. Yang pertama, pengaturan tempat duduk. Saya menempatkan siswa ini di depan, jauh dari gangguan seperti jendela, pintu, untuk meminimalkan distraksi. Hal ini membantu siswa lebih fokus pada mata pelajaran dan lebih mudah bagi saya untuk memberikan perhatian tambahan. Kemudian yang kedua, instruksi yang jelas dan terstruktur. Saya memberikan instruksi dalam bentuk yang lebih terstruktur dan tersegmentasi. Tugas-tugas besar saya bagi menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dengan batas waktu yang jelas untuk setiap bagian. Ini membantu siswa agar tidak merasa kewalahan dan dapat fokus pada satu tugas pada satu waktu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, penggunaan pengingat visual seperti tabel tugas atau papan penanda waktu untuk membantu siswa tetap berada di jalur yang benar dan mengingat apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Selain itu, saya sering mengulangi instruksi secara lisan untuk memastikan siswa memahami tugasnya. Kemudian yang keempat adalah penguatan positif dengan memberikan pujian dan dorongan setiap kali siswa ini berhasil menyelesaikan tugas atau menunjukkan upaya dalam berkonsentrasi. Tujuannya adalah membangun motivasi internal dan memberikan rasa pencapaian yang positif, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, memberikan waktu istirahat yang lebih teratur untuk memungkinkan dia bergerak dan menghilangkan stres. Ini membantu menyegarkan pikirannya sebelum kembali ke tugas yang membutuhkan fokus. Dan yang keenam, kolaborasi dengan konselor. Saya mengarahkan siswa ini untuk mengikuti sesi konseling yang dapat membantu mengembangkan strategi tambahan untuk meningkatkan konsentrasi dan mengelola waktu. Bagaimana hasilnya? Setelah beberapa bulan menerapkan strategi ini, siswa mulai menunjukkan peningkatan dalam kemampuannya untuk berkonsentrasi dan menyelesaikan tugas. Jadi meskipun masih ada tantangan, dia lebih terlibat dalam kegiatan kelas dan lebih sedikit melamun. Nilai akademisnya juga menunjukkan perbaikan, terutama dalam mata pelajaran yang sebelumnya sangat sulit baginya, Bapak Ibu. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa dengan strategi yang tepat dan dukungan yang konsisten, siswa dengan ADD dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya di sekolah. Pendekatan yang terstruktur dan individual sangat penting untuk membantu siswa tetap fokus dan tidak merasa kewalahan. Selain itu, kolaborasi dengan orang tua dan konselor sekolah adalah kunci untuk memastikan bahwa siswa mendapat dukungan yang diperlukan di berbagai lingkungan, Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, studi kasus menghadapi siswa dengan kesulitan dalam pembelajaran matematika di kelas 6 SD. Di kelas 6, saya memiliki seorang siswa yang menunjukkan kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika dasar seperti perkalian dan pembagian. Meskipun siswa ini rajin dan berusaha keras, dia sering tertinggal dalam pelajaran dan merasa frustasi karena tidak bisa mengikuti teman-temannya. Hal ini tidak hanya mempengaruhi prestasi matematikanya, tetapi juga menurunkan kepercayaan dirinya secara keseluruhan. Saya mulai dengan mengidentifikasi area spesifik di mana siswa ini mengalami kesulitan melalui observasi dan evaluasi formatif, Bapak Ibu. Setelah mengidentifikasi masalah, yaitu kurangnya pemahaman konsep dasar dan kesulitan dalam penerapan strategi penyelesaian masalah, saya menerapkan beberapa strategi untuk membantu siswa ini. Yang pertama, pendekatan individual dengan memberikan sesi bimbingan tambahan setelah jam pelajaran reguler. Dalam sesi ini, saya menggunakan berbagai metode untuk menjelaskan konsep matematika, seperti menggunakan alat bantu manipulatif, misalnya blok matematika atau gambar visual, untuk membantu siswa memahami konsep perkalian dan pembagian. Dan yang kedua, penggunaan metode pembelajaran yang berbeda. Saya mencoba berbagai pendekatan pembelajaran seperti pembelajaran berbasis masalah, kooperatif, dan pembelajaran berbasis proyek untuk melihat metode mana yang paling efektif bagi siswa ini. Dan di dalam pembelajaran kooperatif, saya mengelompokkan siswa ini dengan teman sekelas yang lebih kuat dalam matematika untuk bekerja sama menyelesaikan masalah. Dan yang selanjutnya adalah latihan berulang dan penguatan.
Saya memberikan latihan berulang pada konsep-konsep dasar dengan tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap. Setiap kali siswa menunjukkan kemajuan, saya memberikan penguatan positif, baik melalui pujian maupun penghargaan kecil. Dan yang keempat, pembelajaran kontekstual dengan mengaitkan konsep matematika dengan situasi kehidupan nyata yang relevan bagi siswa, seperti menggunakan uang atau menghitung bahan makanan. Ini membantu siswa melihat kegunaan matematika dan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang kelima, evaluasi formatif dan umpan balik. Saya sering melakukan evaluasi formatif untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik ini membantu siswa memahami kesalahannya dan mengetahui cara memperbaikinya. Setelah beberapa bulan menerapkan strategi ini, siswa mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan konsep matematika dasar. Meskipun masih membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan teman-temannya, siswa ini menjadi lebih percaya diri dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Nilainya pun mulai meningkat dan dia tidak merasa frustasi seperti sebelumnya. Dan pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya pendekatan yang dipersonalisasi dalam pembelajaran, terutama untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam mata pelajaran tertentu. Jadi setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda dan penting bagi guru untuk fleksibel dalam metode pengajaran. Saya juga belajar bahwa kesabaran dan penguatan positif dapat memberikan dampak besar dalam membangun kembali kepercayaan diri siswa yang telah hilang, Bapak Ibu. Dan untuk studi kasus yang selanjutnya, menghadapi siswa dengan kesulitan membaca di kelas 4 SD. Saya memiliki seorang siswa yang mengalami kesulitan terus dalam membaca. Siswa ini dapat membaca kata-kata sederhana, tapi seringkali kesulitan memahami kalimat yang lebih panjang dan kompleks. Dia juga menunjukkan masalah dalam mengenali kata-kata yang tidak familiar dan seringkali membaca dengan lambat serta tidak lancar. Kesulitan ini menyebabkannya merasa malu dan enggan untuk membaca di depan teman-temannya, yang pada akhirnya mempengaruhi performa akademiknya secara keseluruhan. Lalu bagaimana upaya penyelesaiannya? Setelah mengidentifikasi masalah, saya segera berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk membantu siswa ini. Berikut adalah beberapa strategi yang saya terapkan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penilaian awal dengan penilaian diagnostik untuk menilai, mengetahui level membaca siswa dan area spesifik di mana dia mengalami kesulitan. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa siswa ini memiliki keterbatasan dalam keterampilan fonemik dan kesulitan dalam mengenali kata-kata secara otomatis. Dan yang kedua, pembelajaran berbasis fonik dengan memperkenalkan program pembelajaran berbasis fonik yang menekankan pada pengenalan suara huruf dan kombinasi huruf. Sesi-sesi pembelajaran ini dirancang untuk membantu siswa mengenali pola-pola dalam kata-kata dan meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan kata-kata yang sulit. Dan yang ketiga, bimbingan membaca individual dengan menyediakan waktu khusus untuk bimbingan secara individual di mana siswa ini diberikan materi bacaan yang sesuai dengan kemampuannya. Selama sesi ini, saya mendampinginya dengan sabar, memberikan koreksi dan umpan balik yang konstruktif untuk membangun kembali kepercayaan dirinya. Penggunaan buku yang menarik sesuai dengan minat siswa, tetapi tetap berada pada level yang sesuai dengan kemampuannya. Dengan menggunakan buku yang menarik, saya berharap dapat memotivasi siswa untuk lebih sering berlatih membaca. Dan yang kelima, strategi pembelajaran interaktif seperti permainan kata dan aktivitas membaca bersama teman sekelas untuk membuat kegiatan membaca menjadi lebih menyenangkan dan mendorong partisipasi siswa tanpa rasa takut. Dan yang keenam, pemantauan dan evaluasi secara berkala. Saya secara berkala memantau kemajuan siswa melalui tes membaca dan catatan pengamatan. Evaluasi berkala ini membantu saya menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan perkembangan siswa. Hasilnya, setelah beberapa bulan, siswa ini mulai menunjukkan peningkatan dalam keterampilan membaca. Meskipun masih memerlukan bantuan dalam beberapa area, dia mulai membaca dengan lebih lancar dan menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap teks yang dibacanya. Kepercayaan dirinya pun meningkat dan dia mulai berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan membaca di kelas. Pengalaman ini mengajarkan saya
pentingnya pendekatan yang sabar dan personal dalam membantu siswa dengan kesulitan membaca. Karena setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda dan penting bagi guru untuk menyediakan dukungan yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan individu. Saya juga belajar bahwa motivasi dan minat siswa dapat menjadi kunci penting dalam membantu mereka mengatasi hambatan belajar. Begitu Bapak Ibu untuk studi kasus di video kali ini, semoga dapat membantu Bapak Ibu untuk menjadikannya referensi ketika menghadapi UKP PPG Bapak Ibu. Semoga berhasil Bapak Ibu dan semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam mengikuti UKP PPG Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang belum bergabung bersama channel kami, silakan klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang belum melihat playlist kami di PPG 2024, silahkan diklik playlistnya. Di situ terdapat kumpulan tugas, kemudian studi kasus dan latihan soal yang dapat dijadikan referensi sebagai persiapan untuk menghadapi UKP PPG. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Semoga Bapak Ibu lulus semua dan mendapatkan sertifikat pendidik di tahun ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.